Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adikku semua, kita berjumpa lagi dalam belajar IPA. Materi yang akan kita pelajari kali ini untuk anak-anak kelas 9, yaitu materi listrik statis pada bab 4 dan penerapannya dalam sistem saraf. Jadi pada pembahasan kali ini akan dibagi dua part. Yang pertama part mengenai pembahasan listrik statis, begitu pula jalannya tentang kolom dan sejenisnya. Yang kedua part akan menjelaskan tentang penerapannya dalam sistem saraf. Nah, baik adik-adik sekalian, diperhatikan peta konsep yang dibahas pada bab 4 ini pada listrik statis, yaitu di dalamnya memuat tentang muatan listrik, yang kedua tentang pemberian muatan, yang ketiga benda berdasarkan daya hantamnya, yang keempat hukum Coulomb, yang kelima penerapan, serta yang terakhir akan membahas tentang kelistrikan pada makhluk hidup. Selanjutnya, pada akan kita membahas kali ini yaitu listrik statis dan penerapannya dalam sistem saraf. Ya, coba kalian perhatikan waktu SD atau praktek, pernah kalian melakukan ketika menyisir ada beberapa helai rambut yang menempel pada sisir tersebut. Itu disebabkan apa? Nah, begitu juga pula ketika kalian menggosokkan mistar ya ke tangan, maka rambut-rambut yang nempel, rambut-rambut di tangan tersebut akan nempel di mistar. Begitu pula ketika kalian membeli barang yang baru, plastik yang baru, akibat gesekan dengan satu yang lainnya, maka plastik tersebut bisa nempel di tangan. Nah, ataupun ketika kalian menonton televisi, ketika dimatikan TV tersebut, ketika ditempelkan tangan kita ke depan layar televisi, maka akan menempel. Nah, itu semua peristiwa tersebut merupakan bagian dari contoh listrik statis. Nah, sistem kelistrikan dialirkan melalui serabut saraf yang disebut impuls saraf. Impuls saraf yang melaju melalui sistem saraf akan dapat melompat dari satu sel saraf ke saraf berikutnya. Di dalam serabut saraf impuls melaju seperti suatu sinyal listrik. Ya, adik sekalian. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah benda bermuatan listrik atau sejarah adanya kelistrikan. Ya, kata listrik berasal dari kata elektrik yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu elektron, yang berarti amber. Ya, amber adalah pohon damar yang membatu. Sejarah kelistrikan pertama kali diselidiki oleh Thales dari Yunani pada tahun 640 sampai 546 sebelum Masehi. Mereka menemukan bahwa dengan menggosokkan batu amber dan mendekatkannya ke benda-benda ringan seperti potongan-potongan daun kecil, bulu ayam, ataupun debu, ternyata batu tersebut dapat menarik benda-benda tersebut. Nah, tertariknya benda-benda di sekitar tersebut, peristiwa ini disebut dengan gejala kelistrikan. Oke, selanjutnya. Ini adalah contoh gambar peristiwa yang menghasilkan muatan listrik serta proses terjadinya. Nah, yang gambar A menunjukkan sisir plastik ya setelah digosokkan di rambut, ditempelkan dengan potongan kertas kecil, ternyata kertas-kertas kecil ini bisa menempel ke sisir tersebut. Begitu juga batang kaca setelah digosokkan dengan kayu sutra, ditempelkan dengan potongan kertas juga sama akan menempel tersebut ya. Ini adalah contoh-contoh peristiwa yang menghasilkan muatan kelistrikan. Selanjutnya, nah ini bagian terkecil dari suatu benda kan disebut dengan atom. Di dalam atom itu ada bagian-bagiannya, ada neutron, ada proton, dan elektron. Elektron bermuatan negatif, proton bermuatan positif, serta neutron bermuatan netral di bagian tersebut. Nah, jika sebuah benda bermuatan sejenis akan terjadi tolak-menolak, dan benda bermuatan tak sejenis akan tarik-menarik. Maksudnya seperti apa? Misalkan pada muatan negatif dan negatif atau elektron dan elektron, itu kan satu jenis, maka akan terjadi tolak-menolak. Ya, begitu juga proton dan proton, satu jenis didekatkan akan terjadi tolak-menolak. Apabila beda jenis muatan tersebut, misalkan elektron dan proton atau positif dan negatif, maka akan terjadi tarik-menarik. Berarti kita bisa membayangkan kenapa kertas-kertas kecil tadi bisa tertarik dengan sisir yang setelah digosokkan ke rambut. Berarti di situ ada tarik-menarik. Berarti ada dua jenis muatan yang berbeda.
Adik-adikku sekalian, perhatikan kembali, berdasarkan sifat muatan listrik dapat pula diartikan bahwa muatan listrik dapat berpindah dari satu benda ke benda lain apabila mendapat perlakuan tertentu. Berdasarkan daya hantar listrik, benda dapat dibedakan menjadi dua, yaitu konduktor dan isolator. Sudah jelas, kita sudah tahu apa itu konduktor, apa itu isolator. Konduktor atau penghantar adalah benda yang dapat mengantarkan arus listrik, misalnya jenis logam, badan manusia, kayu basah, dan tanah. Sedangkan isolator adalah, atau sebutkan penyekat, benda-benda yang tidak dapat mengantarkan arus listrik, misalnya karet, porselen, dan udara. Ya, selanjutnya, ini adalah contohkan induksi muatan listrik. Tadi di awal dijelaskan bahwa bagian-bagian terkecil dari suatu benda disebut dengan atom. Di dalam atom terdapat beberapa muatan, ada neutron, adalah tidak bermuatan atau bermuatan netral, ada elektron bermuatan negatif, dan ada proton bermuatan positif. Nah, ini adalah suatu benda netral jika didekatkan dengan benda bermuatan listrik akan terjadi seperti apa? Yang positif itu netral, didekatkan ya dengan bermuatan positif, maka akan terjadi tarik-menarik antara yang netral positif dengan yang bermuatan negatif. Seperti pada gambar di sini, contohkan ya. Yang kedua, benda netral didekatkan benda yang bermuatan negatif. Nah, ini yang netral. Nah, ini didekatkan dengan benda yang negatif, maka terjadi tarik-menarik. Sudah jelas, tadi dijelaskan di awal bahwa jika muatan yang sejenis akan terjadi tolak-menolak, jika muatan yang beda jenis akan terjadi saling tarik-menarik. Ya. Baik, selanjutnya adikku sekalian tolong diperhatikan, ini adalah alat. Ya, alat di mana akan mengetahui terjadinya kelistrikan atau terjadinya adanya muatan kelistrikan. Nama alatnya adalah Van de Graaff. Ya, nah, alat ini adalah peristiwa pemisahan muatan listrik dalam suatu benda karena benda tersebut didekatkan benda lain yang bermuatan menimbulkan muatan listrik yang sangat besar. Digunakan generator listrik. Salah satu generator yang terkenal ada namanya Van de Graaff. Ini adalah Van de Graaff ya. Seperti itu bisa diperhatikan. Baik, selanjutnya, alat untuk menyelidiki atau mengetahui adanya tidaknya muatan listrik pada suatu benda dinamakan elektroskop. Di dalam elektroskop ada bagian-bagiannya. Yang pertama adalah bagian ini. Yang pertama, yang paling atas adalah berbentuk lempeng atau bola. Yang kedua, di dalamnya ada dua buah bagian foil, lembar tipis, logam, yang perak dan emas. Yang ketiga adalah bagian terluar, namanya tangkai logam, dan pelengkapnya dibungkus bahan isolator, terletak dalam kotak berdinding kaca ini ya. Baik, selanjutnya adalah diperhatikan hukum Coulomb. Hukum Coulomb, percobaan yang menyatakan adanya tarik-menarik atau tolak-menolak dua buah muatan dengan jarak tertentu. Nah, ini adalah pernyataan dari hukum Coulomb. Ya. Sekali lagi, pernyataan Coulomb adanya tarikan atau tolakan. Ya, dua buah muatan sebanding dengan muatan tersebut dengan jarak berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dua benda. Nah, ini adalah pernyataan dari hukum Coulomb. Ya, baik, selanjutnya ini adalah rumusnya. Ya. Gaya Coulomb ini berlaku untuk apa saja? Berlaku pada partikel-partikel bermuatan listrik. Besarnya gaya listrik yang bekerja antara dua partikel bermuatan dapat dinyatakan dan persamaan. Ini persamaannya ya. Q1 dinyatakan adalah sebagai muatan ke-1, Q2 muatan kedua, K adalah konstanta dengan nilainya 9×10⁹ Newton meter Coulomb ya. Nah, ini adalah jarak kuadrat jaraknya. Nah, ini adalah pernyataan untuk menentukan atau untuk mencari berapa besar gaya Coulomb, tarik-menarik, atau tolak-menolak dua muatan yang berbeda dengan jarak tertentu. Baik, selanjutnya adalah kita bahas mengenai medan listrik. Nah, setelah kita mengetahui tentang hukum Coulomb, satu lagi adalah medan listrik. Apa medan listrik itu? Medan listrik adalah ruang. Nah, di sini nih, di sekitar benda bermuatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Nah, ini. Medan listrik dapat dinyatakan sebagai garis-garis. Garis-garis gaya dengan arah dari muatan positif ke muatan negatif. Nah, ini kalau jika muatannya adalah satu jenis, maka akan terjadi tolak-menolak, maka arah panahnya keluar. Sudah, ini begitu pula ini yang satu jenis. Ya, negatif dan negatif, maka akan arah panahnya keluar. Jika muatannya berbeda antara positif dan negatif, proton dan elektron, maka di sini akan terjadi tarik-menarik.
atau dari positif menarik ke negatif. Gitu ya. Gambar yang ketiga ini sudah jelas bahwa garis-garis ketiga ini merupakan medan listrik. Ya. Baik, selanjutnya adik-adikku sekalian kita bahas mengenai kelanjutan dari medan listrik. Kuat medan listrik muatan Q1 atau muatan pertama dirasakan muatan Q2. Ya, juga dapat disebut muatan uji dari bermuatan positif. Nah, ini adalah contohnya. E adalah medan listrik, F adalah gaya kolomnya, Q kedua adalah muatan listrik kedua tersebut ya. Nah, ini kuat medan listrik yang Q1 adalah sebagai berikut. Ini untuk medan listrik untuk Q1-nya ya. Bahwa E sama dengan K, keterangan konstanta yang nilainya 9 ke 9 Newton meter kolom, dan Q1 adalah muatan ke-1 dan R ini adalah jarak. Nah, ini adalah rumus untuk mencari berapa besar medan kelistrikan dari suatu benda tersebut. Oke. Selanjutnya adalah kuat medan listrik ini dapat dinyatakan dengan kerapatan garis-garis listrik. Semakin besar kuat medan listriknya, garis-garisnya itu semakin besar pula. Ya, gitu. Jadi sekali lagi, kuat medan listrik tergantung seberapa besar kuat medan listriknya, tergantung kepada kerapatan garis listriknya tersebut. Nah, energi atau usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik dari suatu titik ke titik lain disebut dengan energi potensial. Mari kita akan bahas tentang energi potensial listrik. Nah, ini potensial listrik itu elektron bergerak dari B ke A. A seperti yang dilukiskan pada gambar berikut, arah gerak elektron berlawanan dengan arah garis listrik. Ya, sekali lagi ini adalah geraknya dari elektron berpindah ke positif. Dan yang berpindah dari muatan itu adalah selalu yang elektron. Bahwa proton itu diam, yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain adalah elektron. Yang terakhir, dari potensial listrik dapat dinyatakan rumusnya. Untuk memindahkan elektron diperlukan usaha. Berapakah usaha untuk memindahkannya? Ya, besarnya usaha yang digunakan untuk memindahkan muatan dari B ke A. Ya, persatuan muatan disebut dengan potensial listrik. Potensial listrik dirumuskan sebagai berikut. Nah, ini adalah V sebagai lambang dari potensial listrik. H adalah ketetapan konstanta. Q per R, Q adalah muatan, R adalah jarak. Seperti itu. Satuan untuk potensial listrik adalah volt. Ya, potensial listrik antara dua titik sebesar 1 volt didefinisikan sebagai usaha sebesar 1 joule untuk memindahkan muatan antara dua titik tersebut. Baik, terima kasih. Itu saja yang mungkin dapat disampaikan pada pembahasan part pertama mengenai listrik tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.